Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru di balik kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing alih daya yang menjerat Bupati Pekalongan periode tahun 2021 sampai tahun 2025 dan tahun 2025 sampai tahun 2030, Fadia Arafiq. Tidak sekadar menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya keluarga, sang bupati diduga kuat memobilisasi ribuan pekerja outsourcing tersebut sebagai mesin suara pada pemilihan kepala daerah, pilkada. Praktik culas ini menambah daftar panjang pelanggaran Fadia setelah sebelumnya ia dan keluarganya terbukti menyunat miliaran rupiah dari gaji para pekerja alih daya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dugaan pengerahan massa pekerja ini bermula dari temuan tim penyidik KPK mengenai adanya eksploitasi relasi kuasa antara pejabat daerah dan pegawai rendahan. Para staf alih daya yang dipekerjakan oleh PT Raja Nusantara Berjaya, PT RNB, perusahaan bayangan milik keluarga bupati, diduga mendapat tekanan untuk memberikan dukungan politik penuh kepada Fadia dalam kontestasi pilkada. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penunjukan dan pemilihan pekerja di lingkungan dinas sepenuhnya berada di bawah kendali Fadia. Kondisi ini menciptakan ketergantungan mutlak yang kemudian dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis. Dari penyidikan perkara dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan di lingkungan Kabupaten Pekalongan, KPK mendapati adanya dugaan penyalahgunaan pengaruh, relasi kuasa, maupun ketergantungan pekerjaan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis tertentu, ungkap Budi kepada wartawan, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026. Budi menambahkan bahwa pegawai pemerintah, termasuk tenaga alih daya, seharusnya memiliki kebebasan penuh tanpa adanya bayang-bayang intimidasi. KPK kini tengah mendalami setiap fakta intervensi politik berbasis proyek ini untuk memperkaya kajian pencegahan korupsi di sektor politik ke depannya. Adapun kasus mobilisasi massa ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) berskala besar yang dilakukan KPK pada awal Maret tahun 2026 lalu. Berdasarkan konstruksi perkara, gurita bisnis keluarga ini mulai dibangun hanya setahun setelah Fadia dilantik pada periode pertamanya. Sang suami yang juga anggota DPR RI, Muhtarudin Ashraf Abu, bersama anak mereka yang duduk di kursi DPRD Pekalongan, Muhammad Sabik Ashraf, mendirikan PT RNB. Perusahaan ini secara agresif disusupkan sebagai vendor penyedia jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Posisi direktur perusahaan bahkan sempat diserahkan kepada Rul Bayatun, pegawai yang juga merupakan orang kepercayaan bupati. Fadia bertindak sebagai penerima manfaat utama, secara sadar menggunakan kekuasaannya untuk menekan para kepala dinas. Setiap instansi diwajibkan memenangkan PT RNB meskipun terdapat vendor lain dengan penawaran yang jauh lebih efisien. Sebagai siasat, setiap instansi diminta membocorkan harga perkiraan sendiri, HPS, kepada perusahaan sejak awal agar nilai penawaran bisa disesuaikan. Hasilnya, sepanjang tahun 2025, PT RNB memonopoli proyek di 17 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Tingkat korupsi yang terjadi dinilai sangat ironis mengingat uang yang dirampas adalah hak pekerja kecil. Sepanjang tahun 2023 hingga 2026, PT RNB meraup nilai kontrak fantastis sebesar 46 miliar rupiah dari Pemkab Pekalongan. Namun, uang yang benar-benar dialokasikan untuk membayar gaji pekerja hanya 22 miliar rupiah. Sisa dana yang menguap dikelola secara sepihak oleh Fadia melalui grup WhatsApp bernama Belanja RSUD. Sekitar 40% dari total transaksi, atau mencapai 19 miliar rupiah, dibagikan dan dinikmati langsung oleh klan keluarganya. Aliran dana tersebut masuk ke kantong Fadia sebesar 5,5 miliar rupiah. Sang anak Muhammad Sabik Ashraf menerima 4,6 miliar rupiah. Anaknya yang lain Mehnaz Nazira Ashraf mendapat 2,5 miliar rupiah dan sang suami kecipratan 1,1 miliar rupiah. Sang direktur boneka, Rul Bayatun,
turut mengantongi 2,3 miliar rupiah, sementara 3 miliar rupiah lainnya ditarik secara tunai. Dalam pemeriksaan intensif pasca OTT, Fadia sempat memberikan pembelaan yang menuai sorotan. Ia berdalih bahwa latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya tidak memahami hukum maupun tata kelola birokrasi pemerintahan, sehingga seluruh urusan teknis ia serahkan kepada sekretaris daerah. Namun, dalih tersebut dimentahkan mentah-mentah oleh KPK. Lembaga anti rasuah tersebut menegaskan bahwa teori fiksi hukum berlaku untuk semua orang. Terlebih lagi, Fadia merupakan birokrat kawakan yang telah menjabat 2 periode sebagai bupati dan 1 periode sebagai wakil bupati, sehingga sangat mustahil jika ia tidak memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Pernyataan bupati ini juga dibantah oleh Sekretaris Daerah Pekalongan, yang bersaksi bahwa dirinya telah berulang kali memperingatkan Fadia mengenai bahaya konflik kepentingan, namun teguran tersebut sama sekali tidak dihiraukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.